screenshot perkuliahan hari ini, di mana ada wajah kalian di situ, di mana ada tanggal dan jamnya ya. Nanti saya buat assignment-nya di Google Classroom. Jadi kalian silahkan kirimkan screenshot perkuliahan kehadiran kalian, di mana di situ ada tanggal, hari kalian hadir. Wajah kalian nggak apa-apa, coba nyalain aja sebentar untuk yang tadi izin untuk menyalakan. Kemudian nanti mengumpulkan screenshot perkuliahan di Google Classroom ya. Iqbal Farki ya, saya belum panggil ya. Iqbal hadir ya? Hadir, Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ke kuliah. Oke. Ini saya lewat aja. Jadi kalau emisi itu energi yang dilepaskan dari energi tinggi ke rendah, kalau absorpsi diserap ya. Sehingga energi tersebut naik dari molekul yang ground state ke excited state. Nah, energi-energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suatu molekul dari ground state ke excited state untuk setiap struktur kimia itu berbeda-beda. Kenapa? Karena energi itu nanti berkaitan dengan ikatan. Struktur kimia itu kan pasti strukturnya beda-beda ya. Ada berikatan C dengan C, ada yang C dengan O, ada yang C dengan H ya. Ada yang single bond, ada double bond. Nah, mereka masing-masing energi itu ikatannya berbeda-beda. Nanti kita akan bahas bahwa masing-masing itu orbital P, orbital sigma dan seterusnya, di mana dikarenakan struktur kimia tersebut, dikarenakan ikatan kimia yang terkandung pada suatu struktur molekul, mengakibatkan energi yang dibutuhkan untuk merubah ground state jadi excited state itu berbeda-beda. Gitu ya. Seperti saya memberikan uang ke Adean bisa pergi jauh, misalnya sampai ke Lombok, tetapi ketika saya memberikan misalnya ke Rifdah gitu, ternyata Rifdah cuma bisa tetap di sini saja karena masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Gitu ya. Yang penting adalah untuk setiap suatu molekul energinya itu harus sebanding dengan frekuensi dan juga tetapan Planck ini. Jadi E2 min E1 atau E excited state dikurangi dengan E ground state itu harus sesuai dengan energi yang diberikan oleh spektrum UV vis ya. Nah, nanti banyaknya sinar yang diabsorpsi itu sebanding dengan jumlah molekul. Jadi bayangkan ya, kalau saya memberikan uang untuk satu adean, hanya satu adean yang bisa pergi. Kalau saya berikan uang yang sama terhadap 4 adean gitu misalnya, maka uang itu tidak bisa dipakai untuk pergi, hanya bisa untuk dipakai untuk bergerak. Jadi semakin banyak jumlah molekul yang ada dalam suatu sampel, maka jumlah energi yang dibutuhkan untuk diserapkan lebih banyak juga. Atau jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan si molekul tersebut dari ground state ke excited state itu juga kan jadi lebih banyak. Gitu ya. Oke, jadi jumlah energi yang diserap oleh suatu molekul itu sebanding dengan konsentrasi, nanti itu kita belajar. Jadi itulah kenapa nanti ini bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Karena energi yang diserap itu menunjukkan jumlah yang ada di dalam, jumlah molekul yang ada di dalam sampel itu menunjukkan berapa energi yang diserap dalam bentuk absorbansi. Intinya, kalau satu molekul itu menyerap, kita katakan energi 5 Joule. Maka kalau molekulnya ada 2 di dalam sampel, maka dia akan menyerap energi 10 Joule. Kalau molekulnya 3 akan menyerap energi 15 Joule. Dan seterusnya. Intinya adalah semakin banyak molekul dalam suatu sampel, maka energi yang dibutuhkan untuk diserap itu juga pasti makin banyak gitu ya. Logikanya seperti itu. Oke, ini nanti saja. Nanti ini kalau misalnya perubahan energi ini nih, kalau gelombang radio, itu bahkan cuma bisa merubah arah elektronnya aja. Elektron awalnya arahnya ke atas jadi ke bawah gitu ya. Jadi singlet jadi triplet gitu. Gelombang radio bahkan hanya bisa seperti itu, NMR ya. Nanti pakai gelombang radio. Nah, nanti ini tergantung sesuai dengan pertanyaan Giska tadi. Kira-kira semua molekul bisa nggak Bu pindah? Nggak bisa semuanya. Jadi ini contoh molekul yang bisa ya, contoh-contohnya. Tapi nanti kita bahas kenapa hanya molekul-molekul ini yang bisa di pertemuan luring hari Rabu ya. Oke, jadi ini absorbansi. Nah, ini adalah
spektrum yang nanti muncul. Jadi kalau misalnya spektroskopi, spektrofotometri UV-vis, spektrofotometer UV-vis, spektrofotometer inframerah, spektrofotometer massa, itu pasti munculnya gambar di alat itu dalam bentuk spektrum. Ya, jadi dalam bentuk spektrum. Jadi ini adalah contoh spektrum, tapi antara spektrum IR, spektrum NMR, spektrum massa, kemudian spektrum UV-vis itu gambarnya beda-beda. Kenapa? Karena sumbu X dan sumbu Y-nya beda. Nah, jadi ini contoh nanti nih. Jadi muncul di alat tuh kayak gini, puncak-puncak rumput-rumput. Nah, kalian harus bisa, capaiannya pada perkuliahan informasi instrumental adalah kalian harus bisa membaca maksud dari spektrum ini itu apa. Dan ini akan kalian pelajari mulai dari minggu ini, hari Rabu nanti ya, contohnya spektrum UV-vis. Nah, ini jadi spektrum tereksitasi, nanti dia teremisi juga memancarkan cahaya ya. Nah, ini yang saya ingin berikan ke kalian bahwa suatu molekul nih ya, awalnya dia akan bervibrasi gitu ya, energinya dipakai bervibrasi, nanti setelah itu baru dia naik. Gitu ya, setelah naik baru nanti dia turun. Gitu ya. Tidak semua molekul itu ketika balik lagi ke bawah, tidak semua molekul ketika balik lagi ke ground state itu memancarkan cahaya, tidak semuanya. Ada beberapa molekul yang dia itu melepaskan energinya dengan cara bertubrukan atau terus-terusan aja bervibrasi gitu ya. Terus-terusan aja bervibrasi, kemudian dipakai untuk bertubrukan dengan molekul lain, energi-energinya sampai habis. Akhirnya dia balik lagi ke ground state. Nanti ini fluoresensi dan fosforesensi adalah contoh pancaran cahaya ya. Jadi contoh energi yang dilepaskan dalam bentuk cahaya. Tapi tidak semuanya nih, dia bisa turun dalam bentuk internal conversion, external conversion, atau turun dalam bentuk vibrational relaxation. Nanti kita akan bahas semuanya ini di pertemuan ketiga kalau untuk yang gambar grafik ini. Ya, jadi itu adalah informasi yang ingin saya sampaikan ke kalian pada pertemuan pertama. Ya, satu bahwa pada analisis farmasi instrumental kita tidak mempelajari mengenai reaksi kimia, tapi kita mempelajari mengenai fenomena yang terjadi pada suatu molekul, pada suatu meters gitu ya, ketika kita berikan radiasi elektromagnetik. Dan setiap radiasi elektromagnetik ini kita anggap sebagai foton, di mana foton ini punya energi. Di mana kalau energinya rendah berarti molekulnya cuma bisa berotasi. Kalau energinya lebih tinggi, maka molekulnya nanti bisa tereksitasi. Jadi nanti kita akan pelajari masing-masing. Nanti X-ray juga sebetulnya ada ya, instrumen X-ray juga ada. Tapi yang kita pelajari di S1 itu hanya sampai UV-vis. Ya, energi UV-vis saja. Jadi untuk sinar X, kemudian sinar gamma, itu nanti kalian belajarnya mungkin saat S2 ya, kalau mengambil di bidang kimia farmasi. Kalau untuk S1 hanya gelombang radio, kemudian nanti microwave, selintingan sedikit-sedikit, kemudian mulai dari yang paling rendah-rendah lah energinya, inframerah, kemudian sinar tampak dan juga sinar UV. Gitu ya. Energi-energi tersebut yang kita pelajari fenomenanya ketika berinteraksi dengan molekul, itu di mana si energi ini harus tercapai jumlahnya kalau dia itu mau tereksitasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh Salsabila Wita, silahkan. Baik Bu, izin bertanya Bu. Sebelumnya saya Salsabila Wita dengan NIM 120. Jadi saya kurang paham di bagian ini Bu. Jadi kalau misalkan suatu molekul itu dia ingin mengeluarkan energinya lagi, mengeluarkan ya energinya lagi gitu Bu dari dia, itu tuh tergantung molekulnya atau tergantung jenis spektroskopinya, atau dia tergantung besarnya energinya itu Bu. Dia bisa mengeluarkan, kan berbeda-beda tuh Bu, ada yang cahaya, ada yang tadi bertuburkan dengan ya itu Bu. Terima kasih. Oke, yang pertama adalah pasti bergantung dengan energi karena dia harus naik dulu ya, karena dia harus naik dulu sebelum melepaskan cahaya. Nah, melepaskannya itu dalam bentuk apa-apa itu bergantung struktur kimia. Masing-masing struktur kimia, masing-masing molekul itu mereka itu bisa interaksinya berbeda. Jadi mereka itu bisa melepas dalam bentuk jenis melepas energi yang berbeda-beda.
Nah, itu berdasarkan struktur, makanya nanti kita bisa gunakan tuh karakter-karakter dan fenomena-fenomena itu untuk mengenali suatu struktur kimia. Oh, kalau molekulnya seperti ini strukturnya, dia tuh cirinya tuh fenomenanya seperti ini loh, gitu loh. Ya, nah itu yang akan kita pelajari. Gitu ya, nanti di masing-masing spektrofotometer. Ada UV vis, ada inframerah, itu ya, ada AAS, nanti ada spektrofotometri serapan atom khusus untuk atom. Karena ketika kita bahas UV vis dan inframerah, kita bicara tentang molekul, ya, elektron yang ada dalam suatu molekul. Atom itu beda lagi. Nanti atom itu kita harus dia dalam bentuk nebul dulu, dalam bentuk gas dulu, baru bisa kita analisis. Nanti kita pelajari atom agak beda. Ya, tapi sama spektrofotometri serapan atom. Kemudian nanti belajar spektrofotometri massa, kemudian nanti belajar juga, nanti kalau spektrofotometri massa ada magnetnya. Nanti belajar juga NMR. Nah, nanti inframerah, massa dan NMR-nya belajarnya sama Pak Aziz. Kemudian spektrofluoro, spektrofotometri sama serapan atom dan pendahuluan ini sama saya. Nanti setelah itu baru kita, setelah UTS atau di materi UAS baru kita masuk materi yang kromatografi, alat yang bukan spektroan lagi, tapi kromatografian, gitu ya. Nah, nanti jadi kita kan ada 16 minggu nih. Nah, nanti tidak sepertinya sih tidak akan ujian di weekend begitu, tidak, tapi ada minggu UTS khusus. Jadi minggu ke-8 itu ada khusus untuk UTS dan kita akan UTS luring ya di kampus. Gitu. Oke. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya belum, apa namanya, ada yang sebetulnya kalian mencari animasi yang bisa lebih kalian pahami, boleh kalian searching saja di Google dengan kata kunci spektroskopi atau interaksi rem dan molekul gitu ya. Itu bisa menjadi bekal kalian ketika nanti kita bertemu di hari Rabu. Nanti hari Rabu saya tanya ulang ya, hari ini kita kuliah apa, kemudian informasi apa yang dihasilkan, yang didapatkan. Kemudian nanti kita mulai masuk ke spektrofotometer UV-V. Bagaimana spektrofotometer UV vis ini, fenomena apa yang terjadi, dan bagaimana alat spektrofotometer UV vis ini bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi tidak semuanya bisa digunakan untuk kuantitatif. Seperti NMR nanti kalian belajar itu cuma bisa digunakan untuk kualitatif. Ya, nanti kita pelajari kok satu-satu. Ya, di mana instrumen-instrumen ini justru inilah instrumen yang banyak digunakan ketika nanti kalian magang, orang-orang di BPOM, orang-orang di industri farmasi, itu ya semuanya sudah menggunakan instrumen. Tapi yang kita punya di lab cuma yang spektro, ya. Nanti kalian akan ada praktikumnya. Nah, nanti praktikumnya akan sejalan dengan kuliahnya ya. Jadi misalnya udah praktikum spektro maka nanti udah kuliah spektro maka nanti praktikum spektro. Udah kuliah spektrofluoro nanti pasti praktikum spektrofluoro. Gitu ya. Kemudian udah kuliah HPLC nanti praktikumnya HPLC gitu ya. Nah, setiap kelompok pasti nanti senyawanya berbeda-beda gitu. Ya, karena kita kan kalau misalnya waktu semester lalu itu kan praktikumnya cuma 2 atau 3 pertemuan gitu ya, di mana semua praktikan itu menganalisis senyawa yang sama. Kalau ini tidak ya, kalau ini tidak, kita, beda-beda karena instrumennya yang bisa dipakai maksudnya alat ya, spektronya bisa menganalisis banyak sekali senyawa ya. Nanti silahkan kita akan belajar. Silahkan ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, acungkan jempol jika sudah memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Ah, gimana ini suruh nanya enggak, tapi acungkan jempol juga enggak. Nah, makanya nanya kalau misalnya nggak paham, atau minta diulangi kalau misalnya ada yang mau diulangi. Jadi paham atau tidak apa yang disampaikan hari ini, jika ada yang mau diulangi, apa yang ingin diulangi. Paham sih Bu, iya sih Bu, waktu Ibu jelasin tuh gitu, tapi ya nggak tahu gitu. Misalnya kalian menjelaskan lagi ke teman, bener gak ya gitu ya kayak gini. Jadi ragu-ragu gitu ya. Nah, menerima, tapi saya itu ingin menyampaikan ke kalian logik ya. Maksudnya jangan sampai kalian itu menghafalkan materi spektrofotometri UV vis adalah alat untuk di mana gitu. Secara bahasa gitu bukan gitu ya.
Saya tuh paham kalau misalnya mahasiswa ini sebetulnya menghafalkan sama memahami. Itu misalnya spektroskopi adalah gitu secara ini, gitu ya. Tetapi sebetulnya nggak paham itu tuh apa. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi paham atau tidak? Kalau paham silahkan acungkan jempol. Boleh pakai fitur Zoom, boleh juga langsung di video. Oke. Iya, ada yang mengacukan jempol, ada yang nggak ada. Ini saya jadi ragu, makanya. Karena kalian itu hanya menampakkan bagian atas dari kepala kalian. Jadi saya cuma bisa lihat jidat. Ya, jadi jempol yang kalian tulis di apa di bawah tangan itu nggak kelihatan sampai atas. Oke, sip. Oke, oke, sip. Udah kelihatan jempolnya ya. Oke, oke. Oke, oke. Iya, itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau praktikum biasanya kita pas ya, mulainya di minggu keempat ya. Mulainya di minggu keempat, hmm, nanti pengarahannya di minggu ketiga. Seperti biasa kita ada jurnal, tes tengah, laporan, dan pengerjaan di laboratorium. Seperti itulah worksheet dalam bentuk worksheet ya. Seperti itu. Oke. Oke. Semoga kita semuanya sehat-sehat ya untuk bertemu kelas luring di hari Rabu pagi nanti. Karena itu kalau misalnya diluringkan artinya perkuliahan tersebut adalah perkuliahan dasar yang menjadi banyak sekali bekal untuk perkuliahan-perkuliahan lain atau materi-materi yang selanjutnya karena kita perkuliahannya berjenjang ya materinya. Seperti itu. Oke, jangan lupa untuk mengirimkan tugas screenshot perkuliahan di mana ada wajah kalian di sana, kemudian ada hari dan tanggal praktikum hari ini. Kalau misalnya ada materinya juga di sampingnya bagus juga. Gitu ya. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini semuanya. Selamat pagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.